Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabek Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita sekalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Kita berdoa kehadirat Allah, mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa puasa kita beberapa hari ke depan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat menuntaskannya dengan baik. Yang kedua, salawat serta salam kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Nabi yang setia dengan sunnah-sunnah baginda Nabi, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan bisa berkumpul bersama para nabi dan orang-orang soleh di surga nanti. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa Khazanah Ramadan yang saya hormati, bulan Ramadan di mana terdapat ibadah puasa di dalamnya dan ibadah-ibadah lainnya merupakan ibadah yang utama. Dalam hadis riwayat Ahmad, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Artinya, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini sayang untuk kita tidak beribadah maksimal di dalamnya, karena potensi-potensi kebaikan, amalan-amalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga, Allah berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita dapat meraih kebaikan dan pahala. Saudara-saudara sekalian, pemirsa Khazanah Ramadan yang saya hormati, lalu apakah visi daripada ibadah puasa kita di bulan yang mulia ini? Paling tidak kita bisa singkat menjadi dua visi utama, yaitu visi secara vertikal dan yang visi secara horizontal. Visi vertikal artinya adalah visi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita perkuat, kita pererat dan kita dekatkan lagi melalui ibadah-ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sangat personal, di mana puasa kita ini hanya kita yang menjalankannya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah kita berpuasa ataupun tidak. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya setiap amalan Bani Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena sifatnya yang sangat personal ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa dan lulus ibadah puasanya. Pintu yang disebut dengan nama Babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan bagi mereka yang menjalankan puasa dengan cara yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan vertikal kita dengan Allah ini harus kita perkuat di bulan ini. Di dalam hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya ibadah yang harus kita laksanakan ini. Pendekatannya seperti apa?
Nabi menyebutkan ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang apakah itu ihsan, Nabi mendefinisikan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksudkan dengan visi ibadah ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya engkau dilihatnya. Melihat adalah simbol daripada mahabbah, simbol dari perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilihat adalah simbol dari perasaan takut. Tentu beribadah dengan perasaan takut, takut dihukum oleh Allah, takut akan neraka Allah, tentu tidak salah. Itu yang memotivasi orang untuk melaksanakan ibadah dan menjauhi maksiat. Tetapi dalam hadis ini yang lebih utama adalah kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya ini bukan dengan perasaan atau pendekatan takut kepada Allah, tetapi dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan perasaan cinta diibaratkan dengan kekasih dengan yang dikasihinya. Setiap hari ingin bertemu, setiap hari ingin menyampaikan keluh kesahnya, setiap hari ingin menjumpainya. Begitu juga dengan ibadah kepada Allah. Ketika nikmat kita terima, kita ingin menyampaikannya melalui sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan berbagai hal berupa kebaikan, setiap itu pula kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan terima kasih kepadanya. Begitu juga ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kesulitan, maka saat itu pula kita ingin terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak ada tempat kita mengadu, tidak ada waktu tempat kita mengadu, kecuali di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi ibadah yang utama. Hadirin saudara sekalian, para pemirsa Khazanah Ramadan yang saya hormati. Yang kedua, visi daripada ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah visi yang secara horizontal dapat diwujudkan. Apa maksud daripada visi horizontal itu? Tidak lain adalah ibadah puasa kita ini berdampak juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ketahui bahwa puasa itu maknanya adalah al-imsak, di mana kita menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, kemudian tidak melanggar aturan-aturan syariat mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai dengan sore hari, itu mengandung pelajaran yang luar biasa kepada kita. Apa pelajaran yang diberikan Allah kepada kita? Dengan kita tidak makan dari pagi sampai sore hari, itu Allah ingin memberikan pelajaran bahwa kita dapat merasakan bagaimana situasi dan perasaan orang-orang miskin, orang-orang fakir yang sulit bahkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, untuk makan dan minum seharian tersebut. Dengan adanya pelajaran dari Allah bahwa kita dapat merasakan bagaimana saudara-saudara kita tidak makan dan minum sepanjang hari, maka muncul empati dalam diri kita, muncul rasa peduli dalam diri kita kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ini, maka kita tidak melihat orang lain dengan sebelah mata. Apabila kita menemukan orang-orang yang tidak makan, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, maka muncul kepedulian tersebut sehingga kita mau membantu mereka, meringankan beban-beban mereka. Demikian pula dengan hal-hal lain terkait dengan bagaimana kita harus mengulurkan tangan, tidak saja berupa makanan dan minuman, tetapi juga ilmu pengetahuan kepada orang lain. Karena orang yang bermanfaat itu bukan orang yang mendatangkan manfaat untuk hanya dirinya sendiri, tetapi manfaat juga bagi orang lain. Karena Nabi SAW menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak kontribusinya untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pemirsa Khazanah Ramadan yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dua visi tadi dapat kita wujudkan. Visi di mana kita harus mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah qaddara fahada.
Allah telah memberikan takdir untuk kita masing-masing. Allah telah menentukan ukuran untuk kita masing-masing. Tetapi Allah tidak saja memberikan kita ukuran, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk bagaimana kita memenuhi ukuran-ukuran tersebut, bagaimana kita sampai kepada takdir-takdir tersebut. Kita harus yakin bahwa qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kepada diri kami kecuali itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menjadi penolong kita, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri. Yang kedua adalah ibadah horizontal, visi horizontal yang ada dalam ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang bermanfaat. Yang punya ilmu, bagikan ilmunya. Yang punya pengalaman, bagikan pengalamannya. Yang punya harta, bagikan hartanya. Tidak lain untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yani untuk mensucikan harta yang dimiliki dan untuk membersihkan hati orang-orang yang menyampaikannya. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita agar kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesehatan darinya untuk dapat kita melaksanakan syariat-syariat yang diembankan kepada kita. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama nasihat untuk diri saya sendiri. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.